Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Munif Yusuf SPI, Guru Agribisnis Perikanan Air Tawar di SMK Negeri 1 Menui, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMK Negeri 1 Menui. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 10 Agribisnis Perikanan Air Tawar dengan materi pokok, ciri meristik, dan ciri morfometrik ikan. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersedia berdiri. Kepada Bapak Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi tetap semangat luar biasa. Selamat pagi. Pagi tetap semangat luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Jadi kita patut mengucapkan syukur kehadirat Ilahi Rabbi karena kita sudah diberikan kesehatan, kesempatan pada pagi hari ini untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa agar apa yang kita terima pada hari ini ya bisa kita terima dengan baik, maka tentunya harus kita berdoa. Begitu, siapa yang bisa memimpin doa? Oke, silakan. Sebelum kita memulai materi, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran Muhammad Tamsil, Hadir Pak. Liza Aminah Bahar, Hadir Pak. Nur Fani. Hadir Pak. Anak-anakku sekalian, masih ingat materi pertemuan minggu lalu? Tentang apa? Bentuk-bentuk tubuh ikan. Ya, coba salah satu dari kalian kemukakan bentuk-bentuk tubuh dari ikan itu. Saya Pak. Nur Fani, silakan. Bentuk dari tubuh ikan adalah bentuk simetrik lateral dan bentuk non-simetrik lateral. Ya, bagus. Kemudian menurut Anda masih ingat bentuk-bentuk tubuh ikan yang simetri bilateral itu seperti apa? Saya. Tamsil, silakan. Simetri bilateral yaitu ikan yang apabila dibelah di tengah dengan potongan segital, maka kita akan mendapatkan hasil yang berbeda antara bagian kiri dan bagian kanannya. Kenapa? Ya, penting kita mengetahui materi yang sebelumnya. Ya, karena kalau misalkan kita tidak mengetahui ya bentuk-bentuk tubuh ikan, ya materi yang sudah Bapak ajarkan, kemudian kita masuk materi pada hari ini yang berkaitan tentang ciri meristik dan ciri morfometrik ikan, maka tentunya ya kita akan
sebentar nanti kita akan melakukan yang namanya praktikum yang pengukuran ciri meristik dan ciri morfometrik. Kemudian Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menganalisis ciri meristik dan ciri morfometrik ikan melalui metode tanya jawab dan melihat tayangan video dengan tepat dan benar. Kegiatan pembelajaran, kegiatan pembelajaran yang akan dijalani pada kesempatan hari ini, yang pertama, melakukan pretest. Sebelum kita masuk materi, maka tentunya ada yang namanya pretest. Kemudian kedua, menonton atau mengamati video morfologi ikan. Bapak akan menampilkan video sebentar tentang bagaimana cara pengukuran ciri meristik dan ciri morfometrik ikan pandai. Kemudian setelah itu ada penguatan materi dari Bapak. Bapak akan menjelaskan seperti apa bentuk tubuh ikan, kemudian seperti apa itu yang namanya ciri meristik ikan, maupun ciri morfometrik ikan. Sebelum kita masuk pada materi yang berdasarkan kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan tadi, kita awali dengan pretest. Pertanyaan Bapak yang pertama, menurut Anda, apa itu meristik ikan? Menurut siapa? Silakan. Meristik adalah ciri yang berkaitan dengan bentukan bagian tubuh dari ikan. Bagus. Kemudian pertanyaan selanjutnya, menurut Anda apa itu yang namanya morfometrik ikan? Intan, silakan. Morfometrik ikan adalah ciri yang berkaitan dengan bentukan tubuh atau bagian tubuh ikan. Ya, bagus. Bapak akan membagi kelompok. Jadi Bapak akan membagi kelompok diskusi Jadi Bapak akan menuliskan 2 jenis ikan. Jadi ikan mas, kemudian ikan nila. Sekarang Bapak tanya, siapa yang suka ikan mas? Yang suka ikan nila? Yang suka ikan mas tadi itu kelompok 1. Kemudian yang suka ikan nila berarti kelompok 2. Baiklah, jadi silakan berkumpul berdasarkan kelompoknya. Bisa bagi kelompok 1, kemudian kelompok 2. Bapak akan menampilkan video. Jadi video pembelajaran tentang cara pengukuran ciri meristik dan ciri morfometrik ikan pandai. Jadi silakan disaksikan atau dilihat video yang ada. Pertama, kita akan melakukan panjang baku, yaitu dimulai dari ujung mulut sampai angkat ekor. Nanti kita ukur sini sampai sini. Dapat dilihat panjangnya sekitar 23,5 cm. Apabila dijadikan milimeter, berarti 235 mm. Setelah video pembelajaran tentang bagaimana cara pengukuran ciri meristik dan ciri morfometrik ikan. Selanjutnya Bapak akan memberikan penguatan materi tentang seperti apa ciri meristik,
seperti apa itu ciri morfometrik ikan ya. Ya, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian tubuh ikan. Ya. Jadi pada ikan dan pada hewan air lainnya, pada umumnya bagian tubuh itu dibagi menjadi tiga. Ada bagian kepala, ada bagian badan, ya, dan ada bagian ekor ya. Namun pada setiap jenis ikan, ukuran bagian-bagian tubuh tersebut berbeda tergantung jenis ikannya. Jadi setiap jenis ikan itu berbeda, ya, berbeda bentuk tubuhnya, berbeda bentuk badannya, berbeda juga bentuk ekornya. Kemudian, nah ini, adapun organ-organ yang terdapat pada setiap bagian tubuh ikan. Nah, bagian kepala, yaitu bagian dari ujung mulut terdepan hingga ujung operkulum untuk insan. Itu yang dinamakan dengan bagian kepala. Kemudian ada bagian badan, yaitu dari ujung operkulum tutup insang. Tadi juga sudah ditonton videonya yang seperti apa itu bagian kepala, bagaimana cara pengukurannya. Jadi ini penjelasannya. Bagian badan yaitu dari ujung operkulum tutup insang paling belakang sampai pangkal awal sirip belakang atau sirip disebut dengan istilah sirip dubur. Ya. Kemudian bagian ekor yaitu bagian yang berada di antara pangkal awal sirip belakang atau dubur sampai dengan ujung terbelakang sirip ekor. Dan pengamatan video dan materi yang Bapak tayangkan tadi atau Bapak sampaikan, ya, atau yang dilihat dari anak-anak sekalian, ya, coba kemukakan yang Anda pahami kaitannya dengan ciri meristik dan ciri morfometrik ikan. Ya, silakan kita. Lihat. Meristik adalah ciri yang berkaitan dengan jumlah bagian tubuh dari ikan. Sedangkan morfometrik adalah ciri yang berkaitan dengan ukuran tubuh atau bagian tubuh. Oke, mantap. Ya. Nah, selanjutnya ada lagi yang bisa menjelaskan? Ya, Tuhan silakan. Pengukuran dan signifikan dilakukan dengan menghitung jumlah jenis duri dan jenis sirip pada setiap jenis sirip yang ada. Jumlah sisik pada berat sisik seperti jumlah dada keras dan jumlah dada lemah pada sirip punggung. Nah, selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD atau lembar kerja beserta didikan. Ya. LKPD. Setelah diterima LKPD-nya, kemudian masing-masing kelompok menyiapkan alat dan bahan ya yang akan digunakan dalam penentuan atau pengukuran ciri meristik dan ciri morfometrik. Jadi silakan disiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan ya. Pistar, kemudian ada paki, ada kaos tangan, ya ada pulpen, ya kemudian baju praktikum, ya ada tisu, ada jarum pentul. Ya sudah siap semua. Nah, coba tunjukkan. Ya. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang kegunaan masing-masing dari alat yang dibawa siswa-siswi kalian ya. Bagi ini ya berfungsi untuk meletakkan organisme yang kita bawa. Berarti dalam hal ini adalah ikan. Nah, kemudian ada lagi penggaris ya. Nah, atau mistar. Nah, mistar ini fungsinya adalah ya untuk mengukur ikan. Nah, tisu berfungsi untuk membersihkan alat dan bahan yang telah kita gunakan dalam pelaksanaan praktikum. Jadi sebentar pada saat praktikum silakan memakai kaos tangan ya dan baju praktikumnya ya. Kaos tangan tentunya untuk melindungi tangan kita dari bahan-bahan yang berbahaya. Kemudian baju praktikum ya. Nah, jadi baju praktikumnya ya. Baju praktikumnya sudah ada. Nah, fungsinya untuk apa? Ya.
sebagai alat pelindung diri selama kita melakukan praktik. Bapak akan menjelaskan prosedur kerja ya dalam hal kegiatan praktikum ciri meristik dan ciri morfometrik dari ikan ya. Jadi prosedur kerjanya pertama tentunya adalah menyiapkan alat dan bahan. Nah, alatnya tadi Bapak sudah jelaskan ya, ada baki, ada penggaris, ada pulpen, kemudian ada lembar kerja, ya, kemudian ada tisu, ada jarum pentul, ya, kemudian bahannya ada ikan, ada kaos tangan, ada baju praktikum. Nah setelah itu ikan diletakkan di atas baki. Nah bakinya sudah ada, ya. Jadi ikan diletakkan di atas baki, kemudian melakukan pengamatan bagian-bagian tubuh ikan. Jadi setelah kita letakkan ikan, maka kemudian kita melakukan pengamatan. Yang pertama kita amati adalah ciri meristiknya, ya. Kemudian ciri morfometrik. Nah kemudian menentukan dan mencatat ciri meristik. Setelah kita amati, kita tentukan, ya, ciri meristik dan ciri morfometrik dari ikan bandeng. Siswa-siswi kalian yang secara berkelompok untuk menentukan langkah-langkah dalam menyusun praktikum penentuan dan pengukuran ciri meristik dan morfometrik ikan. Jadi silakan disusun ya langkah-langkah kegiatan dalam melakukan praktikum cara pengukuran ciri meristik dan ciri morfometrik ikan. Ya, silakan disusun langkah-langkah dimulai dari mana, ya, apa yang pertama, kemudian yang kedua, ya, dan seterusnya sampai pada yang terakhir. Jadi untuk pengukuran ciri meristik dan morfometrik. Jadi waktu pelaksanaan pengukuran sebentar itu dilakukan selama 30 menit ya. Ya, jadi selama 30 menit. Untuk pengukuran ciri meristik dilakukan selama 15 menit dan pengukuran ciri morfometrik ikan bandeng dilakukan selama 15 menit. Ya, jadi baiklah sebelum siswa-siswi kalian melaksanakan pengukuran ciri meristik dan morfometrik ikan, maka terlebih dahulu Bapak akan melakukan demonstrasi ya. Bagaimana cara melakukan pengukuran ciri meristik dan ciri morfometrik dari ikan bandeng yang ada di hadapan siswa-siswi sekalian ya. Jadi kita mulai dari panjang total, silakan diperhatikan ya. Jadi bagaimana cara pengukurannya? Ini tadi saya pegang penggaris atau mistar. Jadi panjang total di sini adalah panjang dari ujung mulut ya sampai akhir ujung ekor. Ya, panjang totalnya dari sini ya, dari sini sampai ujung ya. Jadi misalnya contoh, ya, Bapak melakukan pengukuran ujung mulut 30 cm, panjang bahu. Nah kalau panjang bahu ini panjang tubuh dari bagian mulut ya paling antara sampai pangkal batang ekor. Jadi panjang bakunya mulai dari ujung mulut ini ya sampai pada bagian pangkal ekor ya, ujung pangkal ekor. Jadi akan ukur ya. Berarti 26, berarti 260 mm ya. Nah, kemudian apa lagi yang diukur? Panjang sebelum sirip dorsal. Yang mana sirip dorsal? Ini. Ya, atau sirip punggung ya. Panjang sebelum sirip dorsal berarti dia mulai dari ujung mulut sampai awal sirip dorsal. Dari ujung mulutnya ini sampai awal sirip dorsal atau sirip punggung. Coba perhatikan ya. Sampai di sini. Ya. Dari ujung mulut berarti dia kalau Bapak ukur ini 13 berarti 130 mm. Lebar badan. Ya, jadi kalau lebar badan ini kita menggunakan ikatan karena tidak ada alat kaliber ya. Lebar badan lebar badan. Jadi menggunakan lingkar tangan, memegang bagian akhir tubuh insang, kemudian mengukur tangan seperti ini caranya. Pegang seperti ini. Kemudian kita ukur. Ya. Kita ukur berarti ini sekitar 4,4 berarti 44 mm. Silakan siswa-siswi kalian kelompok 1 dan kelompok 2 untuk melakukan pengukuran ciri meristik dan ciri morfometrik. Jadi diamati, kemudian diukur, dicatat. Ya, silakan. Bapak
Waktunya tadi 30 menit ya. Ciri meristik 15 menit dan ciri morfometrik 15 menit. Ya silakan. Ada panduannya tadi. Jadi panduannya mulai dari panjang totalnya tadi. Panduannya, lihat panduannya. Ya, jadi mulai dari panjang total dari ujung ke ujung. Ya, panjang total itu namanya. Ya, silakan dicatat. Ya. Kemudian panjang baku. Ya. Panjang baku satu. Panjang baku ini. Ya. Jadi panjang bakunya dari ujung mulut tadi. Baku dari ujung. Nah, silakan diamati, diukur, dicatat. Kemudian lebar-lebarannya. Ya, menggunakan lingkar tangan lebar-lebarannya. Menggunakan lingkar tangan. Silakan dilaporkan perkembangan ukurannya, ukuran meristik dan morfometrik. Bapak mau lihat? Masih ada yang belum diukur ini, silakan dilanjutkan. Ya, waktunya 5 menit lagi, silakan dilanjutkan. Masih ada pelaksanaan pengukuran ciri meristik dan ciri morfometrik telah berakhir, selesai. Nah, selanjutnya siswa-siswi kalian silakan membersihkan alat dan bahan yang kita gunakan. Bersihkan itu alat dan bahan. Ya, simpan. Bersihkan. Ya, baiklah, jadi setelah kita melaksanakan praktikum pengukuran ciri meristik dan ciri morfometrik ikan bandeng, selanjutnya Bapak akan melihat hasil pengukurannya. Coba Bapak lihat. Kelompok 1. Apakah sudah sempurna melaksanakan pengukuran? Oke. Sudah kelompok 2. Ya, oke, bagus. Ya, selanjutnya silakan disiapkan bahan presentasinya, karena masing-masing kelompok nanti akan melakukan presentasi. Ya, jadi kita akan melaksanakan diskusi. Kita mulai dari kelompok 1. Ya. Jadi silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil pengukuran ciri meristik dan ciri morfometrik ikan bandeng yang telah dilakukan selama 30 menit. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan beberapa kegiatan dan hasil pengamatan serta pengukuran ciri meristik dan morfometrik ikan simalin berikut.
Ciri meristik. 1. Penulisan jari-jari sirip keras menggunakan angka Romawi dan penulisan jari-jari sirip lemah menggunakan angka biasa. Contoh: D.3 5 jumlah jari-jari sirip punggung keras 3 dan jumlah jari-jari sirip punggung lemah 5. Jumlah sisi pada urat sisi menghitung yang dimulai dari belakang tutup insang sampai pangkal ekor. Jumlah sisi di bawah urat sisi menghitung yang dimulai dari linea lateralis sampai di bagian bawah. Jenis ikan bandeng. Tanggal penyusuran tanggal 13 Juni 2023. 1. Parameter. Jumlah jari-jari sirip dorsal keras dan lemah punggung jumlah 5.6. Parameter jumlah sisi batang ekor jumlah 20. 2. Jari-jari sirip anal atau dubur 3.6. Parameter jumlah sisi di atas urat sisi jumlah 15. 3. Jari-jari sirip ventral atau perut 2.9. Parameter jumlah sisi di bawah jumlah jari-jari sirip caudal dan ekor jumlah 16. Demikianlah presentasi dari kami, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus kepada kelompok 1 yang sudah presentasi. Persilakan kepada kelompok 2 untuk memberikan pertanyaan masukan atau tanggapan kepada kelompok 1 yang telah melakukan presentasi tadi ya, tentang pengukuran ciri meristik dan ciri morfometrik ikan bandeng. Saya persilakan kepada kelompok 2. Silakan. Jelaskan pengertian meristik ikan. Ya, silakan. Meristik adalah ciri yang berkaitan dengan jumlah bagian tubuh dari ikan. Bagaimana kelompok 2? Ya, mungkin masih ada pertanyaan, silakan. Jelaskan pengertian morfometrika ikan. Ya, Intan. Silakan. Morfometrik ikan adalah ciri yang berkaitan dengan ukuran tubuh atau bagian tubuh dari. Ya, bagus. Jika tidak ada tanggapan ataupun pertanyaan dari kelompok 2, selanjutnya kita berikan aplaus kepada kelompok 1 yang telah melakukan presentasi dengan baik. Selanjutnya kelompok 2, ya silakan mempresentasikan hasil pengukuran ciri morfometrik dan ciri meristik ikan bandeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan beberapa kegiatan dan hasil pengamatan serta pengukuran ciri morfometrik ikan sebagai berikut. Panjang total adalah panjang dari ujung mulut sampai akhir ujung sirip ekor. Panjang baku atau standar merupakan panjang tubuh dari bagian mulut paling anterior sampai pangkal batang ekor. Panjang sebelum sirip dorsal, yaitu panjang dari ujung mulut sampai awal sirip dorsal. Diameter mata yaitu bisa mengukur horizontal atau vertikal. Jarak antar mata yaitu jarak antara mata yang satu dan yang satu menggunakan ikat tangan. Caranya dengan kedua matanya kemudian ukur ikat tangan. Panjang total 289 mm. Panjang sirip ventral 29 mm. Panjang baku 230 mm. Demikianlah presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus kepada kelompok yang telah melakukan presentasi dengan baik. Nah, selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 1 untuk memberikan masukan, pertanyaan ataupun tanggapan mengenai hasil presentasi dari kelompok 2. Saya persilakan. Ya, silakan berdiri. Jelaskan panjang sebelum sirip ventral dan perut. Ya, silakan dijawab, langsung jawab saja. Panjang dari ujung mulut sampai awal sirip ventral atau perut. Ya, masih ada lagi pertanyaan? Ya, atau
atau mungkin jawabannya kurang puas, silakan ditanggapi. Jelaskan yang dimaksud panjang kepala. Ya, jadi jelaskan yang dimaksud dengan panjang kepala. Silakan dijelaskan. Panjang dari ujung mulut sampai ujung tutup insan. Jadi panjang dari ujung mulut sampai area tutup insan. Bagaimana? Ya, cara tanggapan? Pertanyaan? Ya, silakan bentar. Jelaskan cara mengukur lebar badan. Ya, cara mengukur lebar badan ikan. Bagaimana caranya? Ya, silakan. Cara mengukur lebar badan yaitu dari pasir dorsal menggunakan gerakan untuk mengukurkan lebar badan. Kita berikan apresiasi atau aplaus kepada kelompok 2 yang telah menampilkan hasil presentasinya dengan baik dan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 ini dengan baik. Ya, Bapak akan meminta kepada masing-masing kelompok ya, atau kepada siswa siapa yang bisa menyimpulkan ya, hasil kegiatan diskusi kita pada kesempatan hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyimpulkan dari hasil kegiatan dan pengamatan serta benturan ciri statistik dan morfometrik ikan sebagai berikut. Ciri statistik: penulisan jari-jari sirip keras menggunakan angka Romawi dan penulisan jari-jari sirip lemah menggunakan angka biasa. Contoh D3, jumlah jari-jari sirip punggung keras 3 dan jumlah jari-jari sirip punggung 5. Jika ditemukan ikan dengan 2 sirip punggung, cara penulisannya D1 38 dan D2 8. Lakukan perhitungan jari-jari sirip keras dan jari-jari sirip lemah. Jumlah sisip pada bulan sisip yang dihitung yang dimulai dari 8 tutup insang sampai pangkal ekor. Jumlah sisip di depan sirip dorsal atau punggung yang dimulai dari akhir tutup insang sampai awal sirip dorsal. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itulah kesimpulannya yang sudah disimpulkan oleh Nufan yang dengan baik. Oleh karena itu kita berikan aplaus kepada Nufan. Nah, selanjutnya Bapak akan menyimpulkan ya apa yang sudah ditampilkan tadi yang melalui video, ya, kemudian materi yang Bapak sampaikan dan melalui kegiatan diskusi. Jadi pada dasarnya apa yang sudah dijawab oleh masing-masing kelompok itu sudah benar, ya, sudah benar, baik cara pengukuran, ya, cara pengukuran meristik maupun cara pengukuran ciri meristik dari morfometrik ikan bani yang sudah dilakukan tadi, ya, Bapak sudah melihat dengan benar ya apa yang sudah dilakukan oleh siswa-siswi kalian. Jadi ciri meristik apa yang sudah disimpulkan tadi oleh teman Anda Rufani sudah benar ya, bahwa ciri meristik itu adalah ciri yang berkaitan dengan jumlah bagian dari tubuh ikan. Ya. Kemudian ciri morfometrik. Nah, ciri morfometrik di sini ciri berkaitan dengan ukuran tubuh atau bagian tubuh ikan. Nah, yang seperti apa itu ciri meristik? Ya. Tadi sudah dijelaskan juga ciri meristik seperti misalnya jumlah dan jenis durinya. Ya. Kemudian jari-jari sirip pada setiap jari-jari sirip dada, sirip ventral, sirip ekor, ya, sirip anal, sirip perutnya. Nah, kemudian yang seperti apa ciri morfometrik? Ada panjang total, ada panjang bakunya, ya, tinggi kepala, tinggi badan, lebar badan. Itulah ciri morfometris. Dari hasil kegiatan kita yang dilakukan, ya, selama kurang lebih 2 jam yang dari penayangan video tadi, ya, tentunya banyak ilmu, ya, yang sudah kita dapatkan, yang sudah siswa-siswi sekalian dapatkan, ya, dari penayangan video bagaimana cara melakukan pengukuran ciri meristik dan ciri morfometrik ikan bandeng, ya, kemudian penayangan materi, penyampaian materi dari Bapak, ya, tentang bagian-bagian tubuh ikan, kemudian organ-organ yang terdapat pada setiap tubuh ikan, sampai pada kegiatan praktikum
pengukuran ciri morfometrik dan ciri meristik ikan. Tentunya banyak ilmu yang kalian dapatkan. Nah, dengan bekal ilmu ini ya tentunya bisa kita aplikasikan ya. Pada saat mungkin ada adik kita yang bertanya ya, adik kelas kita yang bertanya atau rekan kita yang belum mengerti ya, itu bisa kita jelaskan. Oh, bahwa ciri meristik ini seperti ini, cara melakukan pengukuran seperti ini. Nah, itulah manfaatnya kita melakukan yang namanya praktikum ya. Bapak akan melakukan post test. Kalau Bapak sebutkan namanya, tolong berdiri ya. Muhammad Tamsil. Menurut Anda, apa itu meristik ikan? Meristik adalah ciri yang berkaitan dengan jumlah bagian tubuh dari ikan. Ya, bagus. Kemudian Diza Abdul Bahar. Menurut Anda, apa itu morfometrik ikan? Morfometrik adalah ciri yang berkaitan dengan ukuran tubuh atau bagian tubuh ikan. Ya, Intan. Menurut Anda, apa itu meristik ikan? Meristik adalah ciri yang berkaitan dengan jumlah bagian tubuh dari ikan. Ya, bagus. Dalam kegiatan proses ini semuanya sudah menjawab dengan baik. Untuk pertemuan berikutnya ya, pertemuan depan ya, kita akan membahas tentang morfologi ikan ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, maka tentunya kita akhiri dengan berdoa. Untuk itu satu orang dari siswa silakan pimpin doa. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, dengan berakhirnya doa maka tentunya proses pembelajaran pada hari ini kita akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.